Lab Videoable dari Sirkumsisi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien. Baik, Ibu, selamat siang. Terima kasih Dr. Fatia, dokter yang bertugas di pasien pada siang hari ini. Sebelumnya izin untuk mengkonfirmasi identitas Ibu dan juga adik terlebih dahulu. Benar dengan Ibu Dina, untuk anaknya namanya Raffi, Bu, usianya 5 tahun, alamatnya tinggal di Jalan Sumatera. Nah, sebelum melakukan tindakannya, saya akan menanyakan terlebih dahulu Ibu, apakah Raffi ini ada riwayat gangguan perdarahan, misalkan sering mudah memar atau ada mimisan akhir-akhir ini? Enggak sih dok. Ada. Kalau misalkan gosok gigi suka sampai berdarah nggak Ibu? Enggak. Nggak ada riwayat penyakit lain yang mengganggu hemostasis atau darah, misalkan hemofilia? Enggak. Ada. Kalau kesulitan BAB Bu? Oh enggak sih. Oke, kemudian apakah ada mungkin Bu penisnya mengembang sebelum kencing, pernah Ibu adanya? Enggak. Kalau alergi obat apakah ada Bu? Enggak. Misalkan ada riwayat penyakit penyerta Bu seperti kejang-kejang? Enggak juga dok. Tidak ada. Baik Ibu, kalau gitu saya izin untuk melihat kondisi adanya terlebih dahulu ya Bu. Baik. Baik, untuk kondisi penisnya kita lihat terlebih dahulu bentuk dan ukurannya, apakah normal atau tidak, apakah bengkok atau tidak, serta apakah ada muara uretra pada lokasi selain ujung penis, ataukah ada infeksi, lalu apakah kulit penisnya bisa atau tidak ditarik ke belakang, dan apakah penis eksposnya itu atau tenggelam atau beri penis. Nah, jika tidak ada kontraindikasi dan sudah dipastikan keadaan penisnya, kita lanjutkan untuk informasi kepada orang tua. Baik Ibu Rina di sini sebagai wali, saya akan menjelaskan prosedurnya Ibu. Jadi prosedurnya itu nanti penis adiknya itu akan dilakukan dibuang kulitnya atau luarnya itu untuk dengan tujuan untuk kebersihan dan juga kesehatan. Nah, mungkin nanti akan ada resiko seperti pendarahan atau bengkak atau infeksi, tetapi saya akan berusaha minimalisir resiko tersebut dengan melakukan tindakannya sesuai prosedur yang ditentukan. Apakah Ibu bersedia dan adanya? Sedia. Apakah ada yang terlihat terlebih dahulu? Tidak. Baik, kalau tidak, Ibu ini ada form konsen, kertasnya Ibu boleh menandatangani ya apabila sudah tersedia. Nah, baik, jika sudah menandatangani form konsen, kita akan siapkan peralatan terlebih dahulu. Di sini tuh peralatannya itu dan juga yang habis pakai di sini ada sprit 3 cc. Nah, ini belum. Ini. Gak apa-apa, lanjut aja. Nah, di sini ada siapkan bahan habis pakainya. Di sini ada mineral kit, yaitu lalu ada mineral kit, lalu di sini ada kasa dan juga sprit yang sesuai, lalu ada lidocaine, kemudian ada benang plus jarum, kemudian ada sarung tangan steril, lalu ada disinfektan, kemudian disinfektan ada bolong dan juga ada salep antibiotik. Nah, kemudian setelah diambil kita akan atur terlebih dahulu lapangan yang steril dan steril. Di sini yang steril dan di sini yang steril. Pertama kita akan membuka sprit dan juga sarung tangannya, lalu letakkan pada permukaan yang steril. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan antiseptiknya juga, povidone juga dimasukkan ke yang steril. Lalu setelah itu kita akan siapkan anestesi lokal tetapi menggunakan hand gloves yang non steril terlebih dahulu. Kemudian setelah mencuci tangan, saya akan menggunakan hand gloves. Setelah menggunakan hand glove, kita akan isi spritnya itu dengan anestesi. Ini dokanya. Katakan, lalu kita isi sampai dengan yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu kita akan tutup kembali. Kemudian kita akan ganti benang jarumnya. Kita akan ganti jarumnya sampai yang sudah siap pakai. Lalu setelah itu kita akan membersihkan area genital yang akan dibersihkan menggunakan kasa steril.
kita akan bersihkan terlebih dahulu cara yang sudah menggunakan aseptik dari penisnya ke pangkal penis dan lakukan secara melingkar. Kemudian jika sudah selesai, kita akan tempatkan duk bolong. Jika sudah, tempatkan duk bolongnya, kita akan isi setelah isi split dengan lidocaine, ganti needle, kita akan anestesi lokal dengan cara memblok pangkal penis dari pangkal penis. Kemudian kita akan masukkan anestesinya dan kita lakukan aspirasi. Jika tidak darah, maka masukkan obat sebanyak 1 cc. Kemudian untuk infiltrasi, sisihkan jarum miring 15-30 derajat, lalu kita aspirasi sambil obatnya dimasukkan dan jarumnya sambil dicabut perlahan tanpa keluar dari kulit, belokkan ke arah jam 3. Kemudian kita aspirasi, lalu masukkan obat, lalu jarum cabut tanpa keluar dari kulit, lalu ke arah jam 9. Kemudian aspirasi dan zat anestesi dikeluarkan sambil jarum dicabut, lalu lakukan yang sama di frenulum yang bagian bawahnya. Kita aspirasi, kemudian ke arah kanan atau jarum jam 3, lalu ke arah jam 3 tanpa mencabut. Kemudian setelah itu kita akan lakukan masase untuk mempercepat dari obat anestesinya. Selanjutnya kita akan lakukan uji efek anestesi dengan menjepit volume menggunakan forceps bedah untuk melihat bagaimana respon pasien. Kemudian jika sudah tidak merasakan sakit, kita akan tarik prepotium itu ke arah proksimal sampai seluruh glans penis itu terekspos dengan jelas. Sampai terekspos dengan jelas. Kemudian jika terjadi perlengketan antara prepotium dan glans penis, maka lakukan pembesaran perlengketan tersebut dengan cara memasukkan ujung klem ke daerah perlengketan. Kemudian klem dibuka dan dilebarkan sampai perlengketan itu dibebaskan di semua areanya. Lakukan yang sama sampai seluruh perlengketan itu terlepas. Lalu pastikan tidak ada lagi perlengketan prepotium dan glans sampai nampak sulcus corona di seluruh lingkaran penis. Kemudian setelah itu bersihkan sperma dengan kasa. Lakukan tindakan aseptik ulang pada glans penis dan sekitarnya dengan larutan antiseptik. Kemudian setelah itu kita akan tarik prepotium kembali ke posisi normal. Kemudian setelah itu kita akan lakukan penandaan batas insisi yang dilakukan dengan cara menjepit prepotium di jam 12 sekitar 0,2. Sekitar 0,2 sampai 0,5 cm dari proximal sulcus corona glans. Tekan pangkal penis dan jepitkan glans di jam 6. Di jam 6, 9 dan juga 11. Di jam 6, 11 dan juga 1. Kemudian setelah itu yang bagian jarum jam 6. Kemudian setelah itu kita akan lepaskan yang jarum yang rem tanda yang 12-nya jadi jarum 12. Kemudian kita akan gunting.
Kemudian kita akan gunting trapesium dari jam 12 dari posisi dengan ujung tumpul gunting dalam trapesium sampai pada tanda batas yang ditandai. Arahkan ke arah atas. Kemudian setelah itu kita akan lepaskan yang jarum kita akan lepaskan klem. Kita akan lepaskan klem dari jam 12 ke arah kanan ke arah jam 6. Kemudian lakukan yang sama ke arah kiri. Lepaskan yang klem yang gelasnya. Kemudian setelah itu kita akan balut tekan dengan kasa steril sampai preputim itu ditarik ke arah proksimal agar area lebih ke ekspos, dan lihat sumber perdarahan. Jika ada segera jepit sumber perdarahannya menggunakan klem atau ikat atau jahit dengan kromik, lalu lakukan sampai semua sumber perdarahan teratasi. Kemudian kita cek ulang pendarahan dari semuanya. Setelah dipastikan tidak ada perdarahan, maka lakukan penjahitan antara kulit dan mukosa di jam 6, 9, dan 12 dan jam 3. Kemudian setelah itu kita akan lakukan penjahitan antara kulit dan mukosa di jam 6, 9, 12 dan juga 3. Ingat, arah jarum selalu menjauhi glans penis. Kemudian setelah itu lakukan hal yang sama di bagian yang lainnya. Kemudian kita gunting. Lalu setelah itu kita akan membersihkan penis dengan pasta yang sudah dibasahi larutan salin. Kemudian setelah itu kita akan keringkan dan amati apakah ada pendarahan atau tidak. Jika tidak ada pendarahan, maka oleskan salep antibiotik dan juga kita akan balut. Kemudian setelah dibalut, kita akan mengumpulkan dan membuang peralatan sekali pakai. Lalu kita akan membersihkan peralatan yang tidak sekali pakai. Lalu setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, lalu akan melepaskan handle dan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan antiseptik atau 6 langkah WHO. Baik, alhamdulillah
baik. Alhamdulillah kita akan kembali ke pasien. Ibu, untuk prosedurnya telah selesai. Terima kasih untuk adiknya. Semoga sehat kembali. Saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.